Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas function bagian kedua. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas function yang biasa seperti ini. Yang mana peletakannya kita juga udah membahas untuk peletakan functionnya ada di atas fungsi main, terus di bawah juga bisa, atau di luar seperti ini, di luar. Lalu fungsinya dimasukkan di sini, gitu kan. Nah, pada sebelumnya kita sudah mempelajari seperti itu, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas function, yaitu functionnya dengan menggunakan parameter. Oke, kita kita buat sebuah function gitu ya. Kita akan langsung membuat function yang mana misalnya kita akan membuat function itu tambah aja gitu ya. Lalu kita memiliki sebuah parameter. Nah, parameternya itu bisa kita isi seperti ini di dalam kurungnya di sini untuk parameter pada function. Itu bisa kita masukkan variabel dari functionnya gitu. In B seperti ini untuk parameternya. Jadi penulisannya itu sama seperti function biasa, itu ada in persegi panjang gitu kan. Function pertambah in ya. Oke, biasanya pakai in, berarti kita pakai in aja karena tambah gitu kan. In tambah in A B. Jadi di dalam function tambah ini gitu ya, kita akan memanggil variabel atau parameter A dan B gitu. Terserah mau buat bilangan gitu ya, bilangan satu, udah A aja gitu ya, biar nanti bisa dibedakan gitu. Oke, setelah memanggil ini variabel A dan B, pada integer tambah ini kita akan membuat hasil gitu ya, variabel hasil dengan A tambah B gitu ya. Lalu ini belum bagian return ya. Oke, kita akan membuat tambah, lalu kita cout kan, cout hasil sama dengan A tambah B ini ya. Lalu kita buat inline. Lalu untuk pemanggilan seperti ini untuk penulisan function pada menggunakan parameter, yaitu di sini ada variabel, masing-masing menginisialisasi variabel. Terserah mau kita buat berapa, dibatasi dengan koma gitu ya. Misal ini kan ada 2, kita batasi dengan koma gitu. Kalau kita mau nambah lagi gitu kan, in C gitu. Jadi kita buat 3, berarti ini 3 parameter. Jadi pembatasannya banyak parameternya itu menggunakan koma seperti ini. Ini pemanggilan parameter, pembuatan function dengan menggunakan parameter. Lalu kita akan membuat selanjutnya kita akan memanggil gitu ya. Itu kita memanggil berarti kalau memanggilnya gini ya, tambah gitu. Jadi bisa kita panggil seperti ini. Kita isi nilainya gitu. Bisa kita isi nilai 1 tambah 2 tambah 3. Berarti hasilnya 6 gitu kan. Lalu kita running kan hasilnya. Dia akan menjalankan function. Hasilnya 6 seperti ini gitu. Nah, maksudnya pemanggilannya seperti ini gimana? Nah, gini. Jadi 1 ini dimasukkan ke variabel A jadinya. 2 ini dimasukkan ke variabel B, dan 3 ini dimasukkan ke variabel C gitu. Lalu untuk pemanggilan pada variabel di dalam sini ini bisa berbeda dengan di atas seperti ini. Nah, maksudnya berbeda seperti apa? Misal kita memiliki variabel gitu kan, in bil1 sama dengan 1, bil2 sama dengan 2, bil3 sama dengan 3 gitu ya. Lalu kita buat di sini bil1, bil2,
bilangan 3 gitu ya. Oke, lalu kita running kan. Ini ya, running kan, maka hasilnya 6 juga gitu kan. 1 tambah 2 tambah 3 gini. Nah, 6 gitu ya. Nah, maksudnya itu, kenapa dia bisa melakukan berbeda antara variabel yang ada pada pemanggilan dan penginisialisasi nih. Gini. Ini kan berbeda nih variabelnya. Nah, meskipun berbeda dia boleh gitu. Akan tetapi di mana kita harus membuat inisialisasinya itu secara berurutan. Berarti yang bil 1 ini dijadikan variabel A setelah diambil fungsinya. Dan bilangan 2 ini akan dijadikan variabel B. Dan bilangan 3 ini nantinya akan dijadikan variabel C oleh program yang ada, seperti itu. Nah, jadi untuk pemanggilan function seperti ini untuk menggunakan parameternya. Dan untuk pemanggilan function juga boleh kita letakkan di atas, ya kan, seperti mana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, boleh kita letakkan di atas atau letakkan di bawah dengan menginisialisasi function, atau kita buat di luar fungsi seperti ini, gitu ya. Oke. Selain itu saja untuk bagian function menggunakan parameter. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah function gitu ya, di mana function itu kita biar lebih gimana ya, biar lebih simple gitu ya, biar lebih rapi lagi gitu. Sebuah function itu menggunakan return gitu ya. Return itu artinya pengembalian nilai yang mana kita akan merequest gitu ya. Misalnya kita ada function tambah seperti ini kan, ada function tambah. Nah, kita akan request tambah itu untuk memproses saja gitu, tanpa membuat cout hasil seperti ini gitu. Nah, kalau ini kan kita harus membuat cout hasil gitu di dalam functionnya gitu kan. Jadi kita tidak bisa membuat apa namanya nih, string dari cout-nya itu sesuka hati kita. Misalkan kalau misalnya nantinya bisa kita menggunakan cout itu sesuka kita harusnya di bagian menu utama. Nah, return itulah fungsinya, dia hanya mengembalikan nilai aja. Jadi dia proses nilai, berarti hasil darinya tuh ditambah, dimasukkan ke variabel di fungsi tambah ini gitu nilainya. Maksudnya seperti itu. Coba kita langsung aja kita tes gitu ya. Misal kita ada, berarti kita buat in hasil gitu ya. In hasil, integer hasil sama dengan A tambah B tambah C gitu ya. Nah, dari tambah itu udah diproses, dimasukkan ke variabel hasil gitu kan. Baru kita return dulu. Return hasil. Gitu. Jadi hasil ini akan disimpan ke variabel ke function tambah yang ada ini. Nah, lalu untuk pemanggilannya gitu ya. Untuk pemanggilannya bisa melakukan pemanggilan seperti ini. Nanti hasilnya akan menampilkan hasil tanpa string ya kan. Oh, hasilnya tidak ada karena dia tidak di-cout kan gitu kan. Kosong dia jadi sini. Nah, ini berarti kita simpan gitu kan. Simpan ke variabel apa ya, misalnya integer tambah. Oke. Lalu kita cout hasil sama dengan tambah inline. Lalu jika kita cout kan hasilnya, wait, tambah coba, tak boleh sama kah? Kayaknya tak boleh sama. Namanya tak boleh sama sepertinya. Ah iya, nama ini tak boleh sama. Nama variabel ini, berarti ya, nama variabel yang ada ini nih, untuk variabel biasa ini, tidak boleh sama dengan nama function. Tadi kan karena namanya sama, maka hasilnya error gitu ya. Nah, ini jadi saya coba tambah H, dia mau rupanya. Nah, seperti ini hasilnya 6 gitu.
Nah, itu bisa dibuat gitu, atau kita tes angka lain misalnya 9 tambah 2 tambah 3 yaitu 9 tambah 2 tambah 3 hasilnya 14 gitu ya. Nah, seperti itu untuk pemanggilan function dengan menggunakan apa nih? Parameter dan return suatu hasil gitu. Jadi dengan menggunakan return ini intinya kita bisa membuat hasilnya itu bisa kita buat sini ada string misal hasil tambah gitu. Jadi bisa kita buat pada masing-masing ini seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan inputnya itu sebelum menjalankan function gitu juga. Nah, jadi kita bisa apa? Kita menginputkan sebuah bilangan itu sebelum function yang ada. Jadi bisa kita gunakan seperti itu untuk function seperti ini gitu. Build 1 cin build 1 gitu ya. 3 2 2 3 gitu. Jadi kita bisa melakukan inputan itu sebelum menjalankan function gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi kita buat 2 4 5 itu 11 hasilnya seperti itu. Jadi bisa kita buat gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya sebelumnya gitu kan, inputnya itu di dalam seperti ini kan. Di dalam apa namanya nih? Di dalam functionnya gitu. Jadi kita jalankan function baru kita input gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, menggunakan input dulu baru kita menggunakan function, itu kita bisa membuat function itu memanggil functionnya itu sebanyak lebih dari satu gitu kan setiap sekali input gitu. Misal di sini kita buat kali gitu ya. Kali gitu kan. Nah, kita buat seperti itu. Kita buat sini ini bisa juga kita langsung inisialisasi di sini ya untuk pemanggilan functionnya gitu kan. 2 kali 3 kali 4 itu hasilnya seperti ini. Nah, bisa masukkan ke variabel untuk functionnya atau langsung kita panggil seperti ini. Lalu kita return kan apa yang terjadi. Kita return, kita running kan gitu kan. Nah, misalnya kita input bilangannya itu ada 5, bilangan 1 5, bilangan 2-nya itu 4, bilangan 3-nya itu 2 gitu ya. 5 tambah 4 tambah 2 itu 11. 5 kali 4 kali 2 itu 40 ya. Oke. Oh, 5 kali 4 20. Oh, kali 2. Hmm, 2 kali. Oh iya, ini salah nih. Kita tidak manggil gitu. Bil 1, bil 2, bil 3 gitu. Ambil dari sama-sama dari variabel bil itu ya. Ini 5 4 2 11 sama 40 gitu kan. Jadi tiap input ini bisa kita panggil function apa aja gitu. Nah, jadi bedanya seperti itu. Return itu biar lebih dinamis lagi gitu menggunakan return dan apa nih? Return dan parameter. Nah, return itu pengembalian nilainya, ini return. Parameter itu yang ada di dalam kurung biasa ini. Nah, itu parameter. Yang mana parameter ini sama aja dengan inisialisasi variabel seperti biasa. Gitu. Itu aja untuk function materi function kita pada bagian kedua ini.